Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Andrean, dan PM 2578 2034. Jadi pada video kali ini kita akan akan menjelaskan sedikit tentang modul 13, yaitu tentang ICMP message pengantar. Jadi di sini di poin 13.1.1 ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Sebelum itu, jadi teman-teman nih, IP. Jadi IP itu dirancang dia sebagai protokol best effort, dia tanpa jaminan mutlak pengiriman paket. Arsitektur TCP/IP tetap menyediakan fitur penanganan kesalahan error message dan pesan dan pesan informasi saat terjadi gangguan komunikasi antara perangkat IP. Nah, layanan ini dijalankan oleh ICMP. Nah, tujuan utamanya itu yaitu untuk memberikan umpan balik. Tujuannya untuk memberikan umpan balik feedback terkait masalah pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat protokol IP menjadi andal, reliable. Nah, di dalam aspek keamanan di dalam jaringan nyata, pesan ICMP itu seringkali dibatasi atau diblokir oleh administrator jaringan melalui firewall demi alasan keamanan. Untuk versinya itu tadi ada protokol pesan khusus untuk lingkungan API versi 4 dan untuk API versi 6 dengan fungsionalitas dan fitur tambahan yang jauh lebih canggih untuk API versi 6. Kemudian di sini ada ketersediaan host. Jadi pesan gema ICMP dapat digunakan untuk mengunci jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host itu tersedia, maka akan merespon dengan balasan gema. Pada gambar klik tombol putar untuk melihat animasinya. Udah hilang gambar animasinya, nggak ada. Kita lanjut ya. Terus di sini ada pesan ICMP versi 6. Pesan informasi dan kesalahan yang terdapat dalam ICMP versi 6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP versi 4. Namun ICMP versi 6 itu memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih baik dibandingkan pada IP versi 4. Pesan pada ICMP versi 6 itu dienkapsulasi dalam API versi 6. Di sini ada cara pengirimannya, pesan permintaan router. Ini skip aja. Geser. Nah, di sini kita masuk ke 13.2.1, itu tentang ping uji konektivitas. Pada topik sebelumnya kan kita udah diperkenalkan dengan alat ping dan threshold reset. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari situasi di mana masing-masing alat digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi ping itu adalah utilitas pengujian IP versi 4 dan IP versi 6 yang menggunakan pesan permintaan gema ICMP
dan balasan gemah untuk menguji konektivitas antara host. Untuk menguji konektivitasnya itu ke konektivitas ke host lain. Jadi permintaan echo itu dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host di alamat yang ditentukan itu menerima permintaan echo, ia akan merespons dengan balasan echo. Setiap kali balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Ini di sini ada tanda ping loopback. Jadi ping itu dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal, yaitu laptop sendiri, pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, alamat loopback lokal atau ping lokal itu yaitu 127.0.0.1. Untuk itu untuk IP versi 4, kalau untuk IP versi 6 itu yang titik 2.2/1. Nah, respon dari yang IP versi 4 atau IP versi 6 itu menunjukkan bahwa IP telah terpasang dengan benar pada host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan indikasi bahwa alamat mouse atau gateway telah dikonfigurasi dengan benar. Jadi ini cuma untuk mengecek apakah IP-nya udah pasang pas belum gitu. Nah, di sini ada ping gateway default. Jadi kita juga bisa melakukan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi ke jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Jadi IP gateway kita sendiri itu di ping. Nah, untuk pengujian ini alamat gateway default itu paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping tidak dapat dikirim ke alamat IP host lain. Nah, jadi pertama itu ping ke loopback, ke IP sendiri, kemudian ke IP perangkat sendiri yang 127.0.0.1, kemudian ping ke gateway sendiri. Kalau ke gateway sendiri ternyata nggak bisa, maka nggak akan pernah bisa ping keluar. Gitu, ini address. Nah, kemudian melakukan ping ke host jarak jauh. Jadi ping itu juga bisa digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IP versi 4 di jaringan jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ya, intinya kita bisa melakukan ping ke jauh, misalnya kita dari Lampung ping ke google.com gitu. Nah, di sini kita masuk threshold. Threshold itu untuk menguji konektivitas antara dua host, tapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Threshold adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi, verifikasi, dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka jejak tersebut mencantumkan antarmuka setiap router di jalur antara host. Jadi hop itu tuh misal kita ngeping ke google.com, nah itu lewatkan router mana aja. Nah, seperti itu. Maka router itu akan tercatat. Waktu perjalanan pulang pergi itu RTT. Jadi di sini tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak terbalas. Misalnya ada tanda bintangnya itu kadang memang disembunyiin untuk alasan keamanan, ya kita nggak tahu. Terus untuk waktu itu pulang pergi itu semakin besar waktunya, semakin jauh berarti jarak dari hop satu ke hop lainnya. Kemudian ada TTL, IP versi 4 dan batas hop IP versi 6. Threshold kemudian secara bertahap meningkatkan nilai bidang TTL 2, 3, 4 untuk setiap rangkaian pesan. Ini memberikan jejak alamat setiap hop saat paket habis waktu lebih jauh di jalur tersebut. Kita cek. Waduh, susah guys. Maaf ya, ini tes aman.
Oke, untuk materinya kayaknya udah selesai karena udah nggak ada lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.